teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, apa kabar? Kalau saya bilang apa kabar, jawabannya merdeka. Apa kabar? Merdeka. Oke, dulu lagi ya teman-teman. Apa kabar? Merdeka. Teman-teman, siapa yang di sini punya masalah? Katakan saya. Siapa yang punya masalah? Yang keras teman-teman. Siapa yang punya masalah? Siapa yang di sini punya masalah keuangan teman-teman? Saya. Maka hari ini teman-teman kita semua kita akan belajar bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu teman-teman. Salam kenal teman-teman. Sorry mic-nya. Salam kenal teman-teman. Saya Mahdi Adi Rahman, salah satu mahasiswa dari hukum keluarga. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang miracle of business teman-teman. Ini teman-teman, ada sebuah statement dari orang yang pernah sukses itu sulit, tapi lebih sulit kalau kita tidak sukses. Sukses itu sulit, tapi lebih sulit kalau kita tidak sukses. Teman-teman, belajar itu sulit, tapi lebih sulit kalau kita tidak belajar. Menjadi soleh itu sulit, tapi lebih sulit kalau kita tidak soleh teman-teman. Kuliah itu sulit teman-teman, tapi lebih sulit kalau kita tidak kuliah teman-teman. Kerja itu sulit, tapi lebih sulit kalau kita tidak kerja teman-teman. Ini sebuah perjalanan saya dari masa pandemi teman-teman, sehingga bisa menjadi diri saya yang lebih baik lagi teman-teman. Nah teman-teman, orang-orang baik akan berkumpul bersama orang-orang yang baik. Nah teman-teman, di sini saya yakin dan percaya bahwasannya teman-teman ini orang baik, hingga Allah hadirkan di sini bertemu orang-orang baik. Semoga teman-teman setelah pulang dari sini mendapatkan rezeki, berkah, barokah dan berlimpah. Amin. Amin. Nah teman-teman, manusia berubah karena dua hal teman-teman. Satu, pikirannya terbuka atau hatinya terbuka. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan kita berubah karena pikiran kita terbuka. Kita kuliah karena kita tahu bahwa kuliah itu penting, sehingga itu menyebabkan pikiran kita terbuka teman-teman. Yang kedua adalah hati terbuka teman-teman. Sehingga dengan hati terbuka itu menyebabkan kita berubah teman-teman. Saya sendiri terjun di dunia bisnis teman-teman, itu karena hati terbuka. Teman saya kok uangnya bisa banyak sih, tapi saya enggak. Teman saya kok bisa kebeli ini, tapi saya kok enggak. Nah, itu yang menyebabkan hati terluka teman-teman. Mungkin teman-teman juga karena hati terluka, teman-teman bisa bergerak lebih cepat. Misalnya teman saya kuliah, kok saya nggak kuliah, sehingga saya kuliah karena apa? Hati kita terluka. Itu teman-teman. Nah teman-teman, ini ya kondisi kemarin. Miris banget teman-teman, situasi pandemi kemarin, semua kegiatan yang kita lakukan itu online. Baik sekolah, kuliah, kantor teman-teman, itu di-online-kan semua. Aktivitas semuanya dirumahkan teman-teman. Kita butuh makan, kita butuh hiburan, kita butuh jalan-jalan. Dan berita kematian di media itu di blow up teman-teman. Ini teman-teman, seminggu aja seseorang diberikan roti, diberikan rokok, diberikan gula, dia nggak bakal mati teman-teman. Tapi ketika dia dibuat stres, dia bakal mati teman-teman. Ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh orang Amerika teman-teman. Dan kemarin kita sebagai mahasiswa sendiri tahu teman-teman, bahwasannya RUU Cipta Kerja bakal ditiadakan. Nah akibatnya apa teman-teman? Dari situasi kemarin, lapangan kerja sulit. Teman-teman yang sekarang duduk di semester 7 atau yang mau cari kerja, yang namanya lapangan kerja sekarang sulit teman-teman. Kalau tidak punya orang barat.
Kalau kita tidak punya the power of orang dalam, itu sulit mencari kerja, teman-teman. Teman-teman semester awal atau semester 1, semester 3, semester 5 itu mungkin belum berpikir ke sana, teman-teman. Tapi kalau kondisi teman-teman keuangannya pengen nambah, maka kerja, mencoba mencari kerja itu susah, teman-teman. Ketika udah mencari kerjanya susah, waktu kerjanya dikerjain, teman-teman. Waktu kerja kita digajinya nggak seberapa karena undang-undang tadi, teman-teman. Nah, banyak pekerja di PHK, teman-teman. Di survei kemarin, bahkan di platform yang lain, banyak penulis hubungan kerja, teman-teman. Sehingga lapangan kerja mah udah sulit, kita udah daftar, udah masuk, terus di PHK, teman-teman, baru berapa bulan. Ini mirisnya yang sekarang dihadapi oleh negeri kita, teman-teman. Kita sebagai mahasiswa, pasti teman-teman ujungnya pengen kerja. Saya pengen kerja juga. Tapi ketika di pekerjaan, ini realitasnya, teman-teman. Kalau teman-teman berpikir ke sana, maka mencari pekerjaan itu sulit, teman-teman. Nah, peluang PNS sedikit, teman-teman, dan itu sulit. Tidak semua orang bisa menjadi PNS. Kenapa? Karena persaingannya dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Teman-teman menduduki satu kursi aja kita bersaing dengan berapa orang, sehingga peluangnya sedikit, semakin sedikit. Nah, teman-teman sering nggak melihat ke jalan atau di sekitar kampus kita mungkin banyak yang tempat kontrakan itu dijual atau dikontrakan, disewakan. Karena apa, teman-teman? Mereka butuh uang juga, sehingga banyak yang rumah dijual. Nah, yang tadi rancangan gaji UMR ditiadakan. Ketika kita ingin cari kerja, udah kerja, lalu gaji UMR ditiadakan, maka yang memberi kerja itu sewenang-wenang, teman-teman. Kita kerja lembur, tapi ketika kita udah kerja lembur, kita dibayar dengan karena kerja kita, teman-teman, seenaknya yang mengajar. Nah, tapi ini, teman-teman, yang sebuah ancaman luar biasa hingga saat ini, yang sama komunitas saya dikembangkan untuk bisa menjadikan sebuah solusi. Ancaman merusak kehidupan manusia, teman-teman, sampai hari kiamat nanti. Nah, ini terjerat riba. Ini, teman-teman, pernah nggak mendengar bahwa dari stigma masyarakat, stigma itu seperti ini: aku nggak bakal punya rumah kalau aku tidak bisa mencicil. Aku tidak bakal punya kendaraan yang layak kalau aku tidak ngeredit. Aku tidak bakal bisa nikah terbaik kalau aku tidak dibayar oleh orang tua, teman-teman. Tradisi di kita, nikah itu orang tua dibayar oleh orang tua, anaknya dibayar orang tua, sehingga gitu, teman-teman, jadi turun temurun. Nah, teman-teman, dosa riba aja dari hadis Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Dosa riba itu tingkatan, teman-teman. Yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kita sendiri. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman melakukan berzina dengan ibu sendiri, betapa jijiknya teman-teman berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa riba, teman-teman. Di surat Al-Baqarah aja dijelaskan, barang siapa yang dia beriba, sama saja mangkat senjata. Riba yang dimaksud seperti apa? Riba yang dimaksud, teman-teman, kalau emang sistem riba di Indonesia tidak bisa dihapuskan, minimal kita tidak jadi praktisi riba, teman-teman. Apa-apa kredit, apa-apa nyicil. Kita itu mempunyai Tuhan yang Maha Kaya. Mintalah ke yang Maha Kaya, teman-teman. Hapuslah stigma bahwasanya saya tidak bakal punya rumah yang layak kalau saya tidak kredit. Saya tidak punya kendaraan yang layak kalau saya tidak kredit. Dihapus stigma itu, teman-teman. Sehingga ini yang saya bantu dan mengeluarkan ke masyarakat bahwasanya kita jangan melakukan riba. Bahkan di dalam sendiri, teman-teman, yang kredit itu lebih diprioritaskan dibanding yang cash, teman-teman. Karena mereka tahu bakti riba itu lebih gede, teman-teman. Nah, ada video, teman-teman, bisa teman-teman disimak. Seorang guru pabrik memberikan motor bekas yang masih bagus untuk dipakai A dari di sini A masih sangat murni, masih bebas dari utang dan cicilan. Setelah diterima kerja, motor ayahnya dijual untuk dijadikan DP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun, tujuannya agar terlihat keren.
Setelah itu A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobilnya. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun agar terlihat mapan secara finansial. Setelah itu A bekerja lebih keras dan lembur sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot untuk mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin sedikit. Yang sudah dewasa butuh kendaraan untuk kuliah dan anak-anak A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar dengan cukup cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilannya belum juga lunas. Akhirnya A tetap bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa disadari usianya sudah 60 tahun saat A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Kemudian A meninggal dan utang cicilannya dengan serta. Sampai di sini coba renungkan berapa banyak waktu yang A habiskan untuk membayar cicilan yang seperti tak ada ujungnya. Selesai cicilan lama, muncul lagi cicilan baru. Begitulah manusia, lahir dari dunia ini tak pernah menyadari untuk tujuan apa sebenarnya Tuhan menciptakan dia di dunia. Apakah tujuan manusia hidup hanya untuk membayar cicilan seumur hidupnya? Bukan. Manusia diciptakan di dunia ini dan menikmati dunia ini dengan bahagia dan tenang. Bukan terikat pada pekerjaan dan hutang yang tak ada ujungnya. Sebab itu, yuk jauhi cicilan, yuk jauhi utang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan hidup karena keinginan. Yuk, hiduplah dengan bahagia. Kedengeran kan tadi suaranya? Kedengeran kan? Nah teman-teman, kalau teman-teman pernah merasakan di usia muda dengan utang yang gede itu pusing teman-teman. Saya sendiri pernah merasakan utang itu emang pusing, menyebabkan bahwasannya performa kita sehari-hari bakal turun teman-teman kalau kita punya utang. Karena setiap hari kita mikir, kumaha ya utang biar beres, kumaha caranya utang meh beres, megajang beres. Tidur gak enak teman-teman kalau kita di bawah utang. Nah teman-teman, berita hari ini teman-teman, berita ini yang dulu, tapi sampai hari ini ada masuk berita orang tua itu mewarisin ke anaknya boro-boro ilmu, boro-boro pendidikan yang layak, tapi mewariskan utang teman-teman. Menjadikan si anak ini jadi tukang parkir untuk melunasi cicilan ayahnya. Nah teman-teman, kebutuhan teman-teman semakin banyak. Kebutuhan saat ini makin banyak teman-teman. Dan tuntutan hidup pun semakin besar. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini pasti mengeluarkan biaya untuk bensin, biaya untuk rokok. Maka tadi teman-teman, kebutuhan kita semakin besar. Apalagi bensin sekarang sudah naik teman-teman dari 10.000, dari 7.500 per talet jadi 10.000 teman-teman. Sedangkan keuangan kita, pendapat kita tidak naik. Nah ini teman-teman, mungkin ini akan dialami oleh tidak semua teman-teman. Di Indonesia, saya kasih tahu rumusnya. Disebut sukses itu 5 teman-teman. Udah haji, udah umroh, memiliki rumah yang layak, kendaraan yang layak, S1 atau dia sarjana, dan dia udah menikah. Itu di Indonesia udah disebut sukses teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin disebut orang sukses di Indonesia, cukup memiliki ini aja teman-teman. Oh ente udah sukses bro, udah memiliki ini. Ente udah nikah, udah haji dan umroh, udah memiliki rumah yang layak, udah memiliki kendaraan yang layak, maka engkau disebut sukses. Makanya teman-teman, orang kenapa meriba, kenapa ngeredit? Karena dia disebut sukses, udah disebut mapan secara finansial, sehingga dia memaksakan dirinya untuk kredit. Kebanyakan mereka kredit untuk rumah, untuk mobil, gitu kan? Kita sebagai anak muda, masa tradisi diturun-temurun seperti ini teman-teman? Ingat Allah kita itu maha kaya teman-teman. Engkau berstigma seperti itu, maka engkau mengecilkan Allah. Di mana Allah nak? Nah makanya teman-teman, bagaimana kita bisa nikah di usia muda? Nikah sekali dan terbaik.
kuliah, memiliki kendaraan dan rumah yang layak tanpa ngeredit teman-teman. Nah tadi kan ada masalah, ada keinginan, maka kita harus mampu memberikan sebuah solusi. Kebanyakan di sekitar kita, di masyarakat, mampu memberikan sebuah kritikan teman-teman, tapi tidak bisa memberikan sebuah solusi. Mampu berkritik, tapi tidak menghadirkan sebuah solusi. Mampu berbicara, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Nah, ini ada video dulu teman-teman, boleh disimak. Tapi seiring waktu, dalam kehidupan keluarga dia memang menjadi berubah. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis dia, justru dia malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis dia. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga dia. Bapak dengan sekali datang. Siapa yang makan kerja? Siapa yang awas pengelolaan dan yang atur si waktu? Ya, bentar. Capek banget rasanya. Semuanya harus dia. Semuanya harus dia. Sering dia bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Anak-anak orang dulu dan sudah tidak bisa berperan.
begitu besar di dalam sekolah demi bisnisku. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup. Ternyata berapapun banyaknya uang yang berjuang, tak bisa mengembalikan. Ini bukan hidup yang demam. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar gue ketemu cara yang benar, dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Maknya dari video ini Ada yang berani. Ada yang berani nyampein video ini. Oke, boleh. Tata Mami mau. Ada yang berani. Ningat teman-teman ada yang berani nggak menyampaikan hikmah dari video ini? Kalau nggak saya simpulkan ya teman-teman, dari video itu ada orang yang sibuk mencari uangnya teman-teman, tapi mereka lupa dengan keluarganya. Sehingga ketika dia sibuk dengan mencari keuangannya, dia merelakan anaknya yang tadinya nggak keurus karena terus ngurusin uang, terus ngurusin usahanya. Anaknya jadi overdosis teman-teman. Mungkin teman-teman suatu hari nanti laki-laki ini akan menjadi kepala keluarga. Mereka kalau sibuk dengan kerja, sibuk dengan mencari uang, dan keluarga tidak keatur. Inilah hasilnya teman-teman. Teman-teman rela nggak anak sendiri teman-teman overdosis, karena teman-teman lebih mengutamakan keuangan teman-teman. Sebagai ayah nggak rela teman-teman. Nah teman-teman, solusi pertama, tadi masalah banyak teman-teman. Teman-teman butuh keuangan, kuliah juga butuh uang. Solusi pertama, kerja menabung. Teman-teman ada yang udah kerja, saya mau coba menabung. Oke teman-teman, gaji di Bandung itu kalau kemarin 3 juta teman-teman, nggak tahu sekarang naik nggak tahu turun. Gak bakal mungkin dong kita nabung 3 jutanya kita semua tabung. Ada resiko buat beli rokok mungkin teman-teman, buat beli bensin. Maka semuanya bisa ditabung. Katakanlah kita nabung 1 juta teman-teman per bulan. 1 tahun 12 juta, 10 tahun 120 juta. Saya pengen rumah 10 tahun kemudian 120 juta di kota Bandung. Rumah ada nggak teman-teman? Susah kan? Rumah cash 120 juta 10 tahun lagi di kota Bandung nggak ada teman-teman. Maka menabung bukan menjadi solusi yang penting teman-teman. Lalu apa solusinya? Usaha bisnis adalah solusi teman-teman. Solusi adalah bisnis, bisnis adalah solusi. Kalau teman-teman bisa memberikan solusi kepada masalah, sebenarnya teman-teman sudah menjadi pembisnis. Karena apa? Kita bisa mampu memberikan sebuah solusi kepada masyarakat. Contoh,
Gojek, Nadiem Makarim itu memberikan solusi teman-teman kepada penumpang yang malas ke pangkalan ojek hanya dari aplikasi. Nah itu teman-teman memberikan sebuah solusi. Nah teman-teman, ini ada sebuah ilustrasi kisah Upin Ipin. Ini ceritanya mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi banyak yang tahu kurang dalam pengaplikasiannya teman-teman. Nih, Upin dan Ipin lahir di tahun yang sama, di kampung yang sama, berarti circle of influence-nya sama tidak? Sama teman-teman. Pengaruh pertemanannya sama, wawasan pertemanannya sama, sekolah di tempat yang sama, maka kurang lebihnya teman-temannya sama, kuliah di tempat yang sama, dan sama menjadi lulusan terbaik teman-teman. Dan mereka pun bekerja di perusahaan yang sama teman-teman. Nih, mereka menjadi duta sepatu teman-teman. Dikirimlah mereka ke Afrika oleh perusahaannya, karena dia karyawan terbaik, pekerja terbaik. Dia dikirim oleh perusahaannya ke Afrika. Selama seminggu, bahkan 2 minggu lebih, mereka melakukan analisis pasar teman-teman, atau tinjau pasar. Gimana sih orang Afrika teh? Yang pertama, di Afrika pelosoknya tidak ada yang mengenal sendal dan sepatu. Yang kedua, hasil penjualannya sudah menjadi tradisi turun-menurun, duplikasi dari nenek moyangnya tidak memakai alas kaki. Karena apa? Karena mereka percaya dengan anugerah Allah, anugerah Tuhan mereka, bahwasanya sepatu, sendal yang dikirim oleh luar gak baik. Kaki yang diberikan oleh Tuhan itu yang terbaik untuk menginjakkan kaki di muka bumi ini. Dan dimanapun tempatnya, baik di lapangan, di tempat umum, rumah sakit, persekolahan, gak ada yang pakai sendal atau sepatu. Nah lalu si bos nanya ke Upin dan Ipin, memanggil, Ipin, bagaimana analisis kamu? Analisis kamu melihat tinjau pasarnya seperti ini. Nah, si Ipin menjawab, bos, ini tempatnya kurang tepat untuk menyebarkan bisnis sepatu ini. Maka dari analisa saya, memutuskan dan menimbang dan memutuskan, tolong pulangkan ke negara saya, bos, karena negara saya jauh lebih potensial untuk mengembangkan bisnis sepatu itu. Lalu Upin ditanya oleh Upin, gimana? Upin menjawab, bos, tolong kirimkan produk kita sebanyak-banyaknya. Omset perusahaan kita bakal besar di sini, bos. Karena ini menuntun terbaik kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang sepatu. Mumpung belum ada perusahaan lain yang masuk ke sini, bos, kita perlu mengedukasi, meluruskan pemahaman kepada masyarakat tentang sepatu. Ini perbedaan Ipin dan Upin melihat situasi, teman-teman. Maka 5 tahun kemudian, si Upin menjadi salah satu orang terkaya dan tersukses di daerahnya, dan pemilik 30% saham dari PT Sepatu. Ipin tetap jadi karyawan biasa. Nah teman-teman, ini sebuah cerita, tapi hikmahnya bisa dipetik dan bisa kita amalkan dalam sehari-hari teman-teman. Perbedaan pola pikir akan melahirkan perbedaan pola tindak teman-teman. Upin berpikir terhadap fenomena yang terjadi, masalah hari ini itu sebagai peluang teman-teman, sebagai peluang untuk menciptakan momentum. Tapi Ipin, dia mempunyai pikiran, mempunyai otak, dipergunakan untuk alasan, tidak menciptakan peluang di balik sebuah fenomena teman-teman. Sekarang fenomena pasca pandemi teman-teman, keuangan susah tadi, pekerjaan sulit. Kalau teman-teman berpikir Upin, maka teman-teman bisa mengupayakan, memaksimalkan otak dan pikiran yang Allah berikan untuk mencari kelebihan di setiap banyaknya kelemahan teman-teman. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Insyirah, di setiap kesulitan aku sertakan kemudahan, di setiap masalah aku sertakan solusi. Jika teman-teman punya masalah,
pasti Allah sertakan solusinya teman-teman. Cuman pertanyaan satu, otak dan pikiran kita gunakan untuk mencari solusi, atau otak dan pikiran kita gunakan untuk mencari alasan teman-teman. Nah teman-teman, salam kenal, salam hormat dalam dari saya pribadi. Sebuah kisah panjang dari saya pribadi, sebuah kehormatan teman-teman bisa datang ke sini, sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi untuk berperform diri salah kopi teman-teman. 2019 saya terjun di dunia wirausaha. Teman-teman, saya 7 turunan itu kaya, tapi sayangnya saya turunan ke-8 teman-teman. Jadi saya berjuang sendiri, memaksimalkan bukan dari orang yang berada, bukan dari orang pejabat, bahkan saya orang biasa teman-teman. Ini alhamdulillah saya berawal dari minus teman-teman, dari gak punya apa-apa. Dulu juga mungkin kalau laki-laki perokok itu tahu ya, mana filter mana kretek. Filter dan kretek ya teman-teman. Dulu rokok 169 tahu? Nggak tahu ya, karena itu rokok murah teman-teman. Inilah proses saya melihat sebuah kemarin 2019 pandemi, tapi itu tidak menjadikan sebuah hambatan dan tantangan saya untuk belajar, bergerak dan bertumbuh, memberikan karya terbaiknya teman-teman. Ingat teman-teman, kalau kita di dunia tidak berkarya, tidak memberikan yang terbaik, kita bakal terhempas di sudut-sudut masyarakat teman-teman. Ingat teman-teman, Allah berfirman, kalau kamu tidak menjadi yang terbaik, maka aku akan gantikan kaum terbaik. Nah teman-teman, karena tadi sudah belajar sama-sama kita membuka mindset. Yang pertama teman-teman, ini yang penting. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Percuma teman-teman punya usaha apapun, teman-teman ingin mencari keuangan apapun, jika teman-teman berbisnis, teman-teman berusaha mencari uang, menjauhkan teman-teman dari Allah, itu percuma teman-teman. Bukan kita yang cari bisnisnya, tapi Allah yang berikan solusinya teman-teman. Kita bisnis karena Allah, kita bekerja karena Allah, kita mencari uang karena Allah, kita bernafkahi keluarga karena Allah. Maka kita berjuangnya di jalan Allah teman-teman. Barang siapa yang berjuang di agamaku untukku kata Allah, maka aku akan membantunya teman-teman. Kita tidak sukses, tapi Allah yang mensukseskan kita. Kita tidak bisa apa-apa teman-teman tanpa Allah. Ini teman-teman ya, sekalipun presiden mendukung teman-teman, tapi Allah tidak mendukung, itu sulit teman-teman. Sekalipun dunia dan seisinya tidak percaya ke teman-teman, tapi Allah dan Rasulnya percaya, maka terjadilah teman-teman. Nah teman-teman, ini rumus dalam kehidupan yang selalu saya praktekkan. Nah rumusnya tadi teman-teman, bila teman-teman ingin pulang dari sini ada kehidupan yang lebih baik dari kemarin, ingat teman-teman, lakukan yang tidak orang lain lakukan, maka kita layak mendapatkan yang orang lain tidak dapatkan. Mungkin teman-teman di luar sana malam hari ini ngopi, tidur, istirahat, tapi teman-teman berbeda melakukan yang tidak orang lain lakukan, maka teman-teman ada hasil yang berbeda dari orang lain yang tidak dapatkan teman-teman. Nah yang pertama teman-teman, keinginan teman-teman, impian teman-teman, arek naon, orang terek buka duit mah bisa naon, dikuatkan lagi impiannya teman-teman, dikuatkan lagi cita-citanya. Karena apa? Kalau hidup tanpa cita-cita lebih baik mati teman-teman. Nih amalannya, doakan amalan langit teman-teman. Kalau teman-teman gak percaya silahkan men-challenge sendiri 40 hari konsisten teman-teman. Saya yakin dan percaya setelah pulang dari sini teman-teman melakukan amalan langit saja, bakal ada perubahan hidup yang sangat istimewa teman-teman. Karena hidup yang dipertaruhkan, hidup yang miracle teman-teman, itu lebih enak daripada hidup yang biasa-biasa aja. Nah, amalan langitnya teman-teman, kalau saya sendiri sholat subuh di masjid, udah pulang sholat subuh baca al-waqiah teman-teman. Karena di al-waqiah ini mungkin teman-teman ada yang kok rezeki saya sedikit. Ini teman-teman, Allah memberikan rezeki kepada kita seperti memberikan air hujan. Harusnya semuanya basah semua teman-teman. Ada orang yang nggak basah kena hujan karena apa? Karena dia diam di rumah, karena dia memakai payung.
Allah memberikan rezeki seperti itu teman-teman. Harusnya kita basah. Karena apa yang menghalangi kita nggak basah? Gak kena rezekinya, gak kecipratan rezekinya. Karena ada hijab, ada penghalang. Sehingga ketika Allah memberikan rezeki, ada penghalang. Kita nggak kena basahnya. Apa itu penghalangnya? Itu dosa teman-teman. Membaca Al-Waqiah itu ikhtiar untuk kita menghapuskan dosa kita. Karena di Al-Waqiah teman-teman udah tahu sendiri ada doa untuk menghapuskan dosa-dosa kita teman-teman. Di waktu duhanya kita sholat duha teman-teman 4 rakaat. Biasanya saya mengamalkan 2 atau 4 rakaat. Doa itu doa khusus pengusaha teman-teman. Kalau teman-teman ingin punya keuangan lebih, ingin bebas waktu, bagaimana kita ngopi kita dibayar, bagaimana kita healing, kita rapat organisasi, kita sibuk di kampus tapi keuangan ada. Itulah pengusaha teman-teman, bagaimana kita bisa membentuk live saukur ngopi tapi bisa air hutan. Itu teman-teman, karena pengusaha tidak terikat ruang dan waktu. Itu teman-teman enaknya. Di duhur biasa saya mengamalkan Ar-Rahman teman-teman, agar bisa apa? Agar bisa dapat Rohim dan Rahmannya Allah. Ketika teman-teman sudah dikasih kasih sayang dan kasih Rahman dan Rohimnya Allah teman-teman, maka Allah akan memberikan segalanya. Ibarat teman-teman diberikan kasih sayang orang tua, maka orang tua memberikan segalanya kepada anaknya teman-teman. Nih tindakannya yang menjadi gak punya menjadi punya, yang kurang menjadi lebih. Ketika impian dan keinginan tekad kita udah kuat teman-teman, orang tarik beli dia, rek iya, gitu, sedekah rek iya, udah mendoakan. Tindakannya teman-teman, ini bisa menjadi mustahil kalau teman-teman gak percaya. Ini bisa menjadi real kalau teman-teman percaya dan praktek. Selawat Nariyah 4.440 kali teman-teman. Teman-teman yakin teman-teman bakal bisa punya keuangan. Saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena saya sudah mencobanya teman-teman. Di era keuangan gak ada, saya mengamalkan ilmu itu dan benar teman-teman. Seperti Quran saat adalah ya, rezeki yang tidak disangka-sangka teman-teman. Allah memberikan rezeki yang kita tidak terduga. Pernah mungkin teman-teman ketika di dompet naon, tapi bahasa keluar ada aja yang ngasih. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka teman-teman. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Nah teman-teman, kondisi teman-teman hari ini, kondisi kita hari ini adalah keputusan kita di masa lalu. Kondisi sekarang kita kuliah di UI adalah keputusan kita di masa lalu memilih UI. Kondisi kita nanti masa depan adalah keputusan kita hari ini teman-teman. Kondisi kita mau sukses di kemudian hari tergantung keputusan kita hari ini. Kondisi teman-teman mau lebih baik di masa depan itu tergantung keputusan kita hari ini teman-teman. Nah teman-teman, ingat ya, kesuksesan hanya milik orang-orang yang pandai melihat peluang dan berani mengambil. Sebuah perjalanan penting bagi saya pribadi khususnya dan umumnya untuk teman-teman. Sebuah kehormatan malam ini bagi saya untuk bisa duduk dan bersilaturahmi dengan teman-teman. Ingat teman-teman, tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan, dan berubah lebih baik menjadi sukses adalah keputusan. Ingat teman-teman, masa depan kita itu ditentukan oleh 5 teman terdekat kita. Kita bertemu dengan orang-orang soleh, maka siap-siap kita akan menjadi orang soleh berikutnya. Kita bertemu dengan orang-orang baik, maka bersiap teman-teman akan menjadi orang baik berikutnya. Kita bertemu punya lingkungan dengan orang yang bikin jabatan tinggi, maka teman-teman siap menjadi pejabat selanjutnya. Jika teman-teman ingin menjadi berkumpul bersama ahli surga, maka teman-teman bersiap menjadi ahli surga berikutnya. Teman-teman, jangan pernah bermain dengan sebuah kata motivasi. Jangan pernah mencari kata motivasi dimanapun, karena motivator sesungguhnya teman-teman itu ada di rumah. Itu ada di rumah teman-teman semua. Itu adalah kedua orang tuamu. Bagi yang masih ada orang tuanya, bagi yang masih ada ayah ibunya, bahagiakan mereka. Berikhtiarlah, berusahalah bahagiakan mereka. Mumpung masih ada teman-teman. Ketika nggak ada orang tua teman-teman, mungkin teman-teman pernah masa di fase terpuruknya teman-teman. Tapi kenapa teman-teman bisa kuat, bisa stay? Karena apa? Mungkin doa orang tua teman-teman.
bahwa orang tua yang menyertai perjuangan kita, bahwa orang tua yang menghantarkan kita untuk bisa kuat menghadapi ujian dari Allah, bahwa orang tua kita yang bisa berdiri dengan kuat di muka bumi dihantam musibah. Teman-teman, jangan pernah mencari motivasi dimanapun teman-teman. Pulanglah ke rumah, lihatlah wajah kedua orang tua kita teman-teman, mumpung masih ada. Lihatlah air matanya, lihatlah doanya teman-teman, lihatlah perjuangannya di depan dan di belakang kau. Maka di situ kalau kau bisa memaknainya, maka tidak akan anak membunuh orang tua teman-teman. Ingat teman-teman, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sepopularitas pun kita di hadapan orang tua teman-teman, kita hanyalah anak. Maka bahagiakan orang tua teman-teman. Ingat teman-teman, orang tua kita mungkin aja dari teman-teman kita semua mengkuliahkan anaknya itu sebuah biaya mahal teman-teman. Tapi orang tua tidak menimbulkan, tidak melihatkan kepada anaknya bahwa mencari uang untuk kuliah itu susah. Karena apa? Karena dia yakin ingin membahagiakan anaknya, sehingga kelukaan, kepedihan hidup orang tuanya disembunyikan teman-teman. Itu motivasi terbaik teman-teman. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin keluar dari situ, menjadikan hidup yang lebih baik lagi, yang lebih berkarya lagi, berkiprah untuk bangsa dan negara, khususnya untuk agama teman-teman, maka teman-teman akan mencatatkan tinta emas di panggung sejarah teman-teman. Karena teman-teman bisa melihat bahwasanya orang tua kita udah tua teman-teman. Siapa lagi pelanjutnya kalau bukan anaknya? Teman-teman, ada sebuah kisah pengusaha teman-teman. Ini pengusaha sukses sehingga banyak pabrik figur, bahkan masyarakat bagaimana menanyakan ke pengusaha ini, Pak, cerita sukses Anda seperti apa? Pak, kok Anda bisa sukses? Si pengusaha ini mengadakan suatu seminar besar-besaran teman-teman di satu tempat yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, dibuatlah seminar besar-besaran. Seminar itu dihadiri oleh 1000 audiens. Di awal, pengusaha ini bilang kepada panitia, tolong ambilkan batu yang ada di mobil saya. Si pengusaha cuma bilang ambilkan batu, dan dia cuma memegang palu di hadapan 1000 audiens. Di awal, pengusaha ngetokkan batunya, si audien kan bingung. Katanya cerita sukses, katanya kiat-kiat sukses. Oh, mukul batu di acaranya. Sejam kemudian pengusaha tetap ketok batu, tok. Yang tadi 1000 audien banyak yang cemburu teman-teman, merasa dibohongi. 3 jam berikutnya teman-teman, banyak orang yang meninggalkan pengusaha tersebut. Dia terus, pengusaha ini mengetokkan batu, tok. 4 jam berikutnya banyak orang yang meninggalkan dia, sampai tersisa 20 orang teman-teman. Yang darinya 1000 sampai tersisa 20 orang. Dan terakhir, si pengusaha ini tok pecah batu itu. Ketika udah pecah, pengusaha bertanya, di pukulan keberapa Kak batu ini bisa saya pecahkan? Si audien yang 20 menjawab, di pukulan ke 1000 Kak. Pengusaha salah, di pukulan pertama sampai 1000. Kalau tidak, saya memulai yang pertama, saya tidak akan memecahkan yang 1000. Benar gak? Ketika kita tidak memulai yang pertama, kita tidak bakal bisa memberikan yang nanti teman-teman. Karena yang pertama itu betul, berani mencoba, berani memulai itu betul. Karena itu akan berdampak pada akhirnya teman-teman. Hikmah yang kedua, di saat teman-teman mulai berubah, mulai menapaki langkah berbeda, bakal banyak orang yang meninggalkan kita teman-teman. Ketika teman-teman udah mulai apal visi nabuma, mulai attraction teman-teman, itu banyak orang yang mencibir kita seperti tadi, meninggalkan kita teman-teman. Tapi itu proses teman-teman.
proses ketika kita berbeda, proses kita berbeda teman-teman, sehingga tadi banyak orang yang meninggalkan kita ketika kita sudah exit, ketika kita sudah di perjalanan teman-teman. Nah teman-teman, saya yakin dan percaya pasti teman-teman juga menambahkan menjadi anak yang baik dan bangga pada orang tua, membuat bangga ayah dan ibunya teman-teman. Ini sebuah cerita dari pengusaha tersebut teman-teman. Semoga teman-teman bisa merefleksikan hikmahnya. Nah teman-teman ada video. Baca. Oh ini. Kalau udah pernah ada sebelumnya nih video. Saya udah pernah lihat konten mati. Hah? Saya bapak yang ditabrak Oh gitu? mati. Di mana gitu? Kan baja itu, tukang baja itu. Ini? Yang super baja kan. Nggak tahu sih. Aduh, gitu. Nonton di mana emang di itu? Bukan dulu ini kayak via video FB dulu. Oh, Nanti ditabrak dengan
Nanti bapak jadi baru sadar ya. Orang-orang ini kemana? Sabar Pak. Wah, ONX. Masih sama. Dibeliin motor juga nih. Oh, buat dia. Nah, di video itu teman-teman bisa melihat bahwasannya seorang ayah, kita memiliki ayah kan teman-teman, memiliki kedua orang tua. Mereka berjuang di belakangnya, di belakang anaknya untuk membahagiakan anaknya teman-teman. Mungkin ini yang dilakukan perjuangan oleh kedua orang tua kita juga teman-teman untuk bisa mengkuliahkan kita. Tadi ada yang menjual cincin kawinnya, menjual segala isi rumahnya teman-teman untuk membahagiakan si anak. Mungkin ada juga orang tua dari kita yang menjual segalanya untuk mengkuliahkan anaknya teman-teman, untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Nah teman-teman, nah teman-teman di sesi akhir ini ya,
kita rendahkan hati untuk sama-sama berdoa teman-teman. Ingat teman-teman, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang hebatkan kita. Saya ingin mengajak sama teman-teman semua untuk sama-sama berdoa, untuk sama-sama merendahkan diri dan hatinya di hadapan Sang Maha Kuasa kita, di hadapan Sang Maha Pencipta teman-teman, di hadapan Sang Holy kita yaitu Allah teman-teman, yang selalu ada di saat kita sedang down, sedang galau teman-teman, di saat orang lain bahkan sahabat kita terdekat pun meninggalkan kita, tapi Allah selalu ada. Allah selalu ada dengan kita. Ayo teman-teman, yang mau berdoa silakan berdoa, yang nggak mau berdoa nggak apa-apa teman-teman. Kita turunkan hati kita turunkan kepala kita teman-teman. Teman-teman bisa ikuti doa dari saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, maafkan segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, sehatkanlah aku dan sehatkanlah keluargaku. Ya Allah, sehatkanlah sahabatku dan keluarga sahabatku. Ya Allah, sehatkanlah temanku dan keluarga temanku. Jika tidak ada yang berdoa, biarkan saja teman-teman. Kita fokus kita untuk berdoa, karena pertolongan Allah itu pasti. Ya Allah, sukseskan aku di usia mudaku. Ya Allah, sukseskan aku di usia mudaku. Ya Allah, sukseskan aku di usia mudaku. Ya Allah, jadikan aku pemimpin orang-orang bertakwa. Ya Allah, aku ingin menjadi anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Ya Allah, jika ini jalannya, jika ini solusinya, kuatkan aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Ya Allah, kuatkan aku di setiap langkahku. Ya Allah, bersamai aku di gelapnya dunia. Ya Allah, buktikan kepada dunia bahwa aku bisa. Ya Allah, terima kasih, Engkau selalu ada di saat setiap makhlukmu melukai hatiku, menghinaku, mencaci makiku, tapi Engkau selalu ada. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah aku mahasiswa yang pesuh, mumpuni dan unggul. Amin. Nah teman-teman, ingat teman-teman, kita di dunia Allah ciptakan, maka Allah hadirkan sebuah masalah, maka Allah juga yang memberikan sebuah solusinya teman-teman. Jika teman-teman hari ini ditimpa banyak musibah, ditimpa dengan fenomena hidup yang teman-teman anggap perih, bantulah pertolongan Allah teman-teman. Ingat teman-teman, kita nggak kuasa, tapi Allah kuasa teman-teman. Kita hari ini uang seperak-perak pun nggak punya, tapi Allah Maha Kaya teman-teman. Kita hari ini potensi diri pun kurang, tapi Allah Maha membesarkan teman-teman. Cuma pertanyaannya, teman-teman yakin gak Allah? Hadirkan Allah dalam hidup kita teman-teman, maka Allah akan membersamai kita. Hidup ini teman-teman pilihan, tapi pilihan adalah hasil dari kehidupan teman-teman. Maka ketika kita memilih, itulah hasil kehidupan kita, karena pilihan kita. Tapi teman-teman memilih hidup dengan pilihan Allah, maka hasilnya adalah pilihan Allah. Kita memiliki hidup dari pilihan Allah, maka Allah memilihkan surga, maka engkau bisa memilih surga apapun. Tapi kita memilih kehidupan bukan dari Allah,
maka yang dipilih adalah neraka. Maka neraka pilihannya, itulah hasil dari sebuah pilihan kehidupan kita, teman-teman. Ingat teman-teman, hidup itu penuh resiko. Maka itu Allah membersamainya, memberikan hadiah terbaiknya. Itulah mengapa kita bisa berdiri di saat ini itu karena kedua orang tua dan kasih sayang Allah, teman-teman. Pesan. Pesan. Semua teman-teman, khususnya saya dan umumnya teman-teman, kita hadir di tempat ini menjadikan perubahan hidup yang sangat miracle. Kita hidup di tengah-tengah keajaiban, teman-teman. Bahwasanya perubahan besar lahir dari diri kita, teman-teman. Perubahan terbaik lahir dari diri kita, teman-teman. Ingat teman-teman, bila kita ingin mencari pasangan hidup, apakah diri kita itu nggak baik, maka otomatis pasangan hidup juga seperti itu. Tapi bila teman-teman menambahkan pasangan hidup terbaik, maka diri kita menjadi yang terbaik. Itu teman. Bila kita ingin hidup yang baik dan terbaik, maka diri kita yang menjadi yang terbaik. Nah, teman-teman, the power of dream. Kekuatan itu ada dalam mimpi kita, kekuatan dalam diri kita, kekuatan ada di air doa kita, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bersuara. Teman-teman bisa ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jika ada 1000 pemuda, Jika ada suatu, maka saya di dalamnya. maka saya di dalamnya. Jika ada 100 pemuda, Terus pemuda. maka saya di dalamnya. Maka saya di dalamnya. Jika ada 10 pemuda, maka saya di dalamnya. Saya di Jika ada 1 pemuda, itulah saya menjadi pemuda terbaik, menjadi kebanggaan anak, kebanggaan orang tuanya sebagai anak, teman-teman. Nah, teman-teman, ingat, pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda bisa jadi sebagai harapan pemudi, teman-teman. Semoga bisa menjadi babak baru buat teman-teman hasil diskusi hari ini. Kalau teman-teman merasa itu bermanfaat, kalau teman-teman pertemuan hari ini dirasa ngabisin waktu, tidak bermanfaat, boleh kedepannya teman-teman gak boleh hadir lagi. Boleh teman-teman menghina saya, karena teman-teman, bagi saya bersama anak muda itu bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih teman-teman ya. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa bertemu dan bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga, bahkan keuangan yang untuk hadir di tempat ini. Semoga Allah membalas itu teman-teman. Ingat teman-teman, doa saya di awal. Lepas dari ini teman-teman masih bakal bisa bila men-challenge diri, ingin diri menjadi yang lebih baik dan berubah. Cukup 40 hari aja teman-teman, maka teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang berkah, barokah dan berlimpah. Sekian dari saya teman-teman. Semoga menjadi babak baru di pemikiran teman-teman, dan yang lebih penting bisa mengaktualisasikan teman-teman. Mungkin segitu dari saya teman-teman. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Mahdi atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa merubah mindset kita untuk kedepannya dalam berbisnis. Tentunya tidak lupa untuk menghadirkan Allah di dalamnya, karena ketika kita tidak menghadirkan Allah, maka keajaiban itu tidak akan hadir kepada kita. Mungkin untuk sesi selanjutnya dibuka untuk sesi pertanyaan.
barangkali ada yang ingin bertanya dari kawan-kawan yang hadir, silakan.